Saya langsung aja, nama saya Muhammad Subhan. Jangan kaget dengan nama, tapi saya percaya Yesus Kristus. Nah, Anda tahu Yesus Kristus? Coba bilang kanan kiri, tahu Yesus Kristus? Coba bilang. Tahu Yesus Kristus. Tapi jangan lihat badannya, lihat matanya, matanya. Ya, karena mata yang baik itu menggambarkan isi hati. Benar? Ya. Haleluya. Jadi nama saya Muhammad Subhan. Saya terima Yesus itu 2007. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu, saya di sini sama istri saya, mungkin Erma Engelin bisa ke sini kali saya. Karena dua orang ini sudah ada di sini, kan bingung ini siapa ini kecil-kecil, harus ini pasti ada penyebabnya ini. Ini istri saya, cantik ya. Ya iyalah, Tuhan ciptain ganteng gini masa gak. Jadi ini istri saya, terus di depan ini hasil dari hubungan kami. Oh iya, kalau ada hubungan pasti ada hasil. Oh jangan ketawa, bilang kanan kiri, ada hubungan ada hasil, beneran. Ada hubungan ada hasil. Jadi kalau ada hubungan pasti ada hadiah. Jadi ini hadiahnya. Ada hubungan ada hadiah, amin? Nah itu dia. Jadi yang pertama namanya, bisa saya duduk. Jadi yang pertama ini namanya Kairos, Ethan Kairos Subhan. Nah ini Ethan Kairos Subhan. Halo. Kalau yang ini yang kedua, ini namanya Noah Jacob Subhan. Wah, Noah Jacob. Yang satu Kairos rencana Tuhan, yang satunya Noah. Pengen tahu Noah, tapi saya nggak bahas Noah, cari tahu sendiri. Karena carilah dahulu kan, baru semua akan ditambahkan. Jadi kalau nggak dicari ya bagaimana caranya? Ya, saya langsung aja jadi pendeta juga. Iya aja di depan. Iya, dekat dengan sama jadi sama itu pasti. Jadi sama. Kalau dekat dengan apa yang Tuhan jalani ya pasti jadi sama. Ya, penyikapan itu. Jadi saya coba mau kasih tahu, saya terima Yesus langsung aja ya. Saya terima Yesus itu tahun 2007. Untuk saat ini sih saya terima sudah hampir berapa? 8 tahun ya? 8 atau 7 tahun itu? Ya hampir segitulah ya. Apa lebih? Saya nggak tahu, hitung-hitungan saya agak sedikit kurang di situ. Makanya istri saya Tuhan ciptakan untuk jadi pelengkap saya. Itu dia. Iya, jadi saya agak kurang dengan hitung-hitungan. Istri saya tahu. Ya benar ya, saya 7 ya? 7 tahun ya? 10 tahun? 10 tahun. Iya, 10 tahun. Kalau ditanya kami melayani di mana, untuk saat ini kami melayani di Peacemaker, di komunitas kami. Kami punya komunitas dan kami punya yayasan, namanya Yayasan Peacemaker Indonesia, di mana kami melayani anak-anak yang bapak mamanya di penjara gitu. Ya, nggak ada kegiatan gitu anak-anaknya rutin, jadi kami coba fasilitasi dari yayasan kami. Gitu. Jadi yang kita ajarkan melalui sport dan entertain, karena saya atlet basket dulu. Jadi puji Tuhan ketemu dengan prosesnya Tuhan dan pintar karena prosesnya Tuhan. Akhirnya kepintaran dari prosesnya Tuhan ini jadi kurikulum, saudara-saudara. Jadi jangan sampai dari prosesnya Tuhan ini kita nggak dapat kurikulum. Berat ya. Coba bilang kalau ada proses nikmati. Lihat kanan kiri. Kalau ada proses nikmati. Ya deh, 2007 saya ketemu. Saya beribadah di GBI Rock, Pak Timotius Arifin. Tapi saya tidak di sana, saya di Jakarta. Tapi untuk saat ini saya coba fokus banyak ke Peacemaker karena anak-anak banyak, makin lama makin banyak ya kita layani, kan bukan cuma dari orang yang percaya Yesus saja, tapi yang belum dan sudah tahu Yesus, sudah kenal Yesus tapi masih bingung-bingung gitu. Jadi kita coba layani gitu. Oh ya, saya di sini bareng saudara saya juga, namanya bukan saudara kandung tapi saudara yang dikasih Tuhan, namanya Vandro. Vandro bisa berdiri dulu kali, Vandro. Ini Vandro. Iya. Di Vandro yang melayani di ini juga ya. Jangan lihat tatonya ya, tapi lihat hatinya. Itu, lihat hatinya. Jadi 2007 itu saya terima Yesus. Bisa lihat fotonya kalian? Ada foto? Saya nggak kasih keluar foto itu. Jadi tadi lagi makan-makan tiba-tiba bapak
Papa bilang coba mungkin dari sebelumnya bisa diceritakan. Ini dia. Ini keluarga saya, keluarga lengkap saya. Ayah saya sudah meninggal. Nah, ini keluarga saya ada 4 bersaudara. Jadi saya laki-laki semua. Saya anak kedua, ketiga. Yang pertama namanya Muhammad Atmal, yang kedua Muhammad Subhan, yang ketiga Jasman, yang keempat Teguh. Jadi nggak ada Muhammadnya. Kenapa nggak ada Muhammadnya? Karena mau ikut Tuhan. Oh, harus ada iman. Kalau nggak ada ya gimana? Ya walaupun nggak kelihatan tapi bikin kelihatan. Supaya orang-orang yang pacarnya jauh nggak kelihatan, kamu bisa bikin kelihatan. Nah itu. Ayo ketawa. Iya benar. Yang suaminya kerja jauh bikin kelihatan. Karena Tuhan nggak kelihatan jadi kelihatan. Karena hidup kita bukan karena percaya. Lanjut. Tadi belum balik. Ini istri kakak saya, ya. Dia masih di seberang. Terus ibu saya, ini istri saya yang tadi, yang cantik tadi. Terus ini anak kakak saya, 2 orang. Sekarang sudah 3 anaknya. Ini kami. Papa saya sudah meninggal, jadi bisa next. Kakak saya ini kiai. Jangan kaget ya. Kiai, apa saja bisa terjadi. Dia suka khotbah juga asalnya dia ceramah di masjid juga. Dan dia sangat-sangat mendalami. Jadi kalau ketemu saya sama kakak ya ketemu aja. Jadi kadang-kadang dia pergi begitu, saya nggak pernah duduk bareng untuk cerita tentang kehidupan. Saya nggak tahu bagaimana, tapi mungkin ada sesuatu yang dia rasa. Ya saya sih nggak mau pikir jauh-jauh. Ya, kamu rasa pasti punya Yesus. Itu saja. Ini istrinya. Next. Saya tidak mau mengkristenisasikan orang. Biar orang itu merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu ada. Ya kan? Karena orang ini dipakai Tuhan, ya saya terima Yesus. Waktu papa ini punya penyakit 2. Jadi dokter bilang komplikasinya karena dia bilang dia punya penyakit, mau dibilang gila seperti orang waras, bilang waras seperti orang gila. Bisnis dia punya ilmu. Saya sendiri anaknya bikin kuburan di depan meja makan. Jadi di dalam rumah kuburan kecil, panjangnya semeter lah gitu. Saya gali terus taruh patok gitu 2. Saya bilang ini buat apa Pak? Dia bilang ini buat persembahan. Dia bilang, oh iya, saya masih kecil dulu. Jadi saya layani papa saya. Beliau minum darah gitu ya. Saya singkat-singkat aja ya. Jadi kalau ada yang masih punya pegangan di sini ya saya tantang saudara. Saya tantang Anda bisa pakai ilmu apa saja di tempat ini. Saya cuma bilang ada Yesus yang hidup di tempat ini. Itu saja. Saya waktu ke Belanda kayak begitu juga. Saya tantang karena masih banyak di kota itu namanya Helmond yang mulut setan. Mulut neraka. Jadi saya bilang ya ini salah bikin nama ini. Jadi singkat cerita, ayah saya dibawa ke dokter nggak bisa sembuhkan. Dokter bilang coba alternatif which is paranormal, orang pintar lah. Nah, karena pada saat itu belum mengerti orang pintar itu apa, jadi kita bilang oh ya ilmunya tinggi. Cari dari tahun 87. Pada saat itu ayah saya angkatan, dia polisi militer, angkatan dari segala pelanggar darat, laut, udara. Jadi beliau komandan Pasilikrim bagian kriminalitas pada saat itu. Jadi dia cukup galak dan mendidik saya cukup galak juga, pakai rotan. Kalau punya kesalahan pakai rotan. Ya saya rasa orang-orang old school pasti merasakan itu. Jadi old school ya. Orang-orang tua maksudnya. Jadi ayah saya pada saat itu akhirnya efek dari penyakit itu dia memukuli mama sampai babak belur, which is keluar darah. Yang paling parah dia pukul mama pakai kaki meja yang dipatahkan sampai luka mama saya itu dari sini di kepala, dipukulin di kepala dari sini sampai sini. Tidak ada fotonya karena pada saat itu saya tidak seperti itu, tidak berpikir ke situ. Jadi efek dari penyakit papa itu setiap bulannya
beliau harus memukuli mama. Kenapa? Karena ada bulu-bulu yang dia lihat. Nah itu yang dia lihat, kami nggak lihat. Tapi pada saat itu papa bilang mau ngobatin mama, ya jadi kami biarin aja. Tapi kasihan mama, di depan mata saya ya dia, maaf ya, telanjang bulat itu loh. Cuma ada, maaf, BH-nya dan daleman itu aja adanya. Dan di sana tuh kan asrama. Kalau asrama itu bilangnya dinding bertelinga, which is itu triplek pada saat itu. Jadi minta tolong ya kedengeran, berantem kedengeran. Ya siapa yang mau larang papa saya pukulin mama saya? Ya orang samping kanan kiri bawahannya dia. Yang bisa tangkap papa saya orang di atas dia. Angkatan darat nggak bisa, harus PM juga yang tangkap dia. Nah jadi pemukulan itu terjadi. Dibayangkan aja dari tahun 87 sampai tahun 2007 waktu saya terima Yesus, kejadian itu masih terjadi. Saya lihat darah pada saat itu. Jadi waktu lihat darah pada saat itu ya kami cari cara gimana sembuhkan papa. Di tahun 2006 ada Benihin datang. 2006 kami datang ke Benihin. Papa tuh di belakang. Waktu didoakan udah itu orang kayak lautan manusia, kayak udah mau pergi. Udah kayak tsunami lah itu pada saat itu. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu pernah sempat datang ke sana 2006 pada saat itu. Itu rame banget, itu di Ancol. Saya bawa ke sana ayah saya pada saat itu. Jadi singkat cerita, ujung-ujungnya balik begitu lagi. Ternyata apa? Ayah itu apa? Dia itu punya pegangan dan masih tetap terus terikat dengan pegangan itu. Anak saya kasih 500 ribu. 500 perak, terima kasih. Masih kecil-kecil udah berbagi ya. Bagus. Jadi singkat cerita, waktu hal itu terjadi, ayah saya dibawa terus sampai proses demi proses. Ibu saya tetap terus dipukuli, ya. Terus darah yang kami lihat tidak berhenti-berhenti sampai kami pergi ke luar daerah. Nah, pada saat itu tidak mengerti kami bagaimana. Sampai kami satu keluarga duduk buat meeting gitu untuk bilang kalau bisa ayah saya disuntik mati aja. Karena daripada mama jadi sasaran pada saat itu. Jadi akhirnya Angkatan Darat pada saat itu mencoba menolong kami untuk membuat satu drama di mana ada obat yang disuntikan sama obat binatang buas lah gitu. Ya semacam binatang yang tidak bisa ditenangkan itu disuntikan ke papa. Obat itu namanya obat Modeket. Kalau ada dokter di sini mungkin tahu obat itu. Obat Modeket pada saat itu mahal sekali ya, harganya aja saya sampai jual koran pada saat itu untuk beli obat itu, jadi kumpul uang buat papa. Jadi singkat cerita, kami pergi ke dukun nggak berhasil, pergi ke wihara nggak berhasil, pergi ke masjid nggak berhasil, pergi ke gereja nggak berhasil. Nah ini semua agama Bapak Ibu kami masuk, dari lempar koin sampai angkat-angkat. Wah, pergi ceplungin papa, baptis naik lagi, sama juga, nggak sembuh papa. Ya udah akhirnya enough, kita selesai. Saya pergi ke Jakarta tahun 95. Saya bilang, Tuhan, gimana ya, ibu saya tetap terus dipukuli. Singkat cerita, di tahun 2007 saya ketemu anak namanya David Tuaidan. David Tuaidan ini dia orang Manado, atlet Thai boxing. Nah dia tiba-tiba ketemu dengan saya dan bilang gini, kayaknya ada masalah brother sama lu. Saya bilang, oh baru ketemu sehari, tiba-tiba ada masalah. Saya bilang ini orang, coba belajar ini ya, kita lagi latihan olahraga lah intinya. Saya nggak usah sebutin jelasnya apa. Jadi begitu latihan olahraga, si anak ini selesai olahraga ngomong gitu ke saya, kayaknya ada masalah yang brother pengen bicarakan ke saya. Saya bilang ini lu ya, baru pertama ketemu, kayak setiap orang gak punya masalah dalam hidup. Lu suruh saya cerita, udah saya bilang sana. Saya usir dia Bapak Ibu, usir, saya benar usir. Anaknya masih ada saat ini, anaknya masih ada. Jadi David Tuaidan ini dia langsung kasih tahu ke saya, gak apa-apa brother, kalau gak cerita juga gak apa-apa. Udah dia pulang. Anehnya ngangenin. Ngangenin ini kepikiran gitu loh.
Kepikiran. Nah kalau seandainya ada sesuatu yang baik nggak kepikiran, itu bukan punya Tuhan. Ingat itu. Ngangenin ini. Jadi waktu ngangenin itu langsung, waduh, gimana caranya ketemu anak ini? Mungkin anak ini ilmunya tinggi. Loh karena selama ini kan kita dengan ilmu-ilmu kan. Oh pergi ke sini ilmu, pergi ke api tak kunjung padam, pergi ke Sunan di Surabaya ada kuburan Sunan itu, Wali Songo. Oh masuk dalam pakai parfum cumi. Iya beneran, sampai sekarang masih terjadi itu. Di kaca disemprot-semprot biar wangi, padahal kuburan kan. Itu semprot-semprot terus udah ada penjaga. Ya kita minta kesembuhan dari situ. Masa di kuburan kita minta kesembuhan? Maaf sekali, saya rasa harus banyak sekolah kalau kayak begitu. Tapi saya melakukan itu. Saya melakukan itu Bapak Ibu. Jadi waktu hal itu terjadi ya tetap aja. Nah begitu lihat anak ini si David ini, saya mikir gini, oh iya mungkin ilmunya tinggi karena dia bilang mungkin ada masalah. Masalah saya itu kan. Singkat cerita berapa minggu kemudian saya ketemu dia. Waktu saya ketemu dia langsung bilang gini, oh saya sudah doakan kamu Suban. Saya bilang, ini anak ilmu beneran tinggi. Saya mau ketemu dia udah duluan jawab. Saya bilang gini, oh ya udah kapan mau bicara? Dia bilang gitu, saya bilang sekarang aja. Ya sudah, begitu sekarang dari lagi makan es buah nih, tiba-tiba lagi ngomong, tiba-tiba dia bilang gini, ya udah gini aja, cuma ada satu hal yang harus kamu tahu apa, harus melalui kamu dulu baru seisi rumah diselamatkan. Saya bilang kurang ajar, saya nggak mengerti maksudnya dia apa. Padahal yang sakit bukan saya, papa saya, dia suruh saya dulu. Saya bilang siapa yang sakit? Loh iya dong. Pada saat itu, momen itu pada saat itu dia kasih tahu ke saya bilang gini, oke, karena ilmunya tinggi, saya bilang oke, kamu datang ke rumah deh. Begitu sampai di rumah, dia kasih tahu lagi, ya udah, sini kita berdoa. Singkat ceritanya gitu, ya berdoa nih. Dia berdoa, saya siapin, ini kayak gini nih. Saya siapin ini. Saya siapin tempurung yang sudah dibakar, bara, tahu ya? Bara. Nah terus saya siapin gula. Nah kalau siapin bara terus taruhin gula gitu, itu wangi kan? Kayak kemenyan gitu loh Bapak Ibu. Kayak kemenyan. Jadi saya siapin itu. Dia masuk ke kamar saya di kos-kosan di Kuningan ini, saya ingat banget itu. Dia ketawain, saya bilang, lu pikir gua dukun? Saya makin yakin dia ilmunya tinggi. Beneran ini Ibu, ini beneran. Ibu kalau seandainya dia ada di sini, dia bisa ceritain. Dia ketawain saya siapin ini foto. Dia bilang ya udah gini, saya nggak perlu tahu ada fotonya gimana, tapi saya percaya, dia bilang. Dia lebih muda dari saya. Saya percaya, harus dari kamu dulu, tapi memang harus dari saya. Dia bilang iya. Baru semua disembuhkan. Karena pasti ada sebagian-sebagiannya, percian-percian dia bilang yang masuk di dalam kalian, satu keluarga. Dia bilangnya gitu. Saya bilang luar biasa, ilmunya dia bisa tahu ya. Saya bilang selama ke dukun, ke orang paranormal kami nggak dapat yang kayak begini. Jadi saya ikutin aja Bapak Ibu. Dia pegang tangan saya, dia mulai doa. Ikutin ya yang saya bilang ya. Saya bilang oke. Dia bilang Tuhan Yesus terima kasih. Saya ikutin. Tar dulu. Lu suruh gue masuk Kristen? Dia bilang enggak, lu tetap aja di Muslim, tapi lu percaya Yesus. Ini Bapak Ibu, ini ya bukan pecah Bapak Ibu. Pelajaran yang sama ini dapat dibagi. Wah, ternyata manusia emang harus gitu, harus dibongkar, bongkar, nanti pembentukan itu terjadi. Punya Tuhan yang real terjadi dalam hidup. Itu kebongkar ini. Akhirnya saya ikutin. Saya bilang, oh ya udah. Dia bilang, Yesus terima kasih. Dombamu yang lama, yang hilang, telah datang kembali. Gue bilang kurang ajar. Dia bilang saya binatang. Tapi karena pada saat itu pemikiran saya adalah, oke, ini mungkin caranya dia pakai binatang. Gitu loh. Jadi saya nggak mengerti apa. Jadi saya ikut aja pada saat itu. Jadi waktu pas dia bilang, engkau mengetahui hati Suban Bapak, untuk kerinduannya dia buat bapaknya. Waktu dia ngomong gitu saya kaget, saya nangis Bapak Ibu. Jadi waktu nangis, singkat cerita, saya wah ini anak ini kok bisa bikin gini. Saya lap cepat supaya nggak kelihatan, biar kelihatan laki-lakinya gitu kan. Ternyata
ternyata dalam Tuhan harus sering menangis. Bapak Ibu. Anda nggak menangis, nggak masuk wisdom itu. Beneran. Jadi singkat cerita sampai di situ, dia pulang Bapak Ibu. Dia pulang. Karena dia bilang ini, habis doa kan kami undang Engkau Tuhan untuk menyembuhkan ayah Subhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Dia bilang gitu. Dan saya ikutin itu. Haleluya. Amin. Amin. Pergi dia. Dia bilang kurang, saya bilang ini, kok kamu bisa langsung pergi? Loh iya, emang ngapain lagi, Ban? Udah selesai ini aja. Aku bilang, ini orang lu memang tinggi ya ilmu. Loh, biasanya kan ada yang ditinggali kan? Diajari dulu. Mau ngapain? Mungkin dimuridkan dulu barangkali barangkali. Dikasih tahu caranya gini, doa ini biar papamu sembuh. Itu kan selama ini saya dapatnya gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang gak usah, ngomong aja langsung. Ngomong apaan? Bahasanya ada nggak? Udah bahasa Indonesia aja. Saya bilang, wah ini ilmunya tinggi. Pikir lagi saya. Loh, karena bahasa Indonesia kan terserah bahasa apa saja. Jadi begitu singkat cerita hal itu terjadi, dia pulang, saya bingung, enak di dia nggak enak di saya. Saya bilang, waduh gimana? Ya sudahlah, itu jam 3 pagi saya ingat itu. Saya nggak tidur sampai sholat subuh. Nggak tidur, begitu saya bangun, saya sholat subuh sambil air sembahyang. Udah saya siapin semua, saya baca niat sholat subuh pada saya. Jadi waktu saya sholat, kalau tutup mata ini kan suka ada putih-putih nih di bawah sini nih, ya kan? Putih-putih. Nah putih-putih itu kita suruh khusyuk. Jadi saya fokus ke situ aja sambil baca doa. Singkat cerita pas hal itu terjadi, tapi putih itu makin lama makin besar gitu loh Bapak Ibu. Gede. Nah pas firman, istilahnya firman Tuhan saya baca terakhir, ya Al-Fatihah terakhir saya baca, itu firmannya kenceng, bum, meledak. Itu bikin saya nggak jadi sholat. Tahu Bapak Ibu apa yang saya pikirin? Saya cuma pikir gini, saya Kristen berarti. Mikirnya gitu. Sholat tapi mikirnya, wah saya sudah Kristen. Jadi saya bingung di situ. Saya kaget, saya bilang, sudahlah, saya jalanin aja. Saya jalani. Satu hari itu, akhirnya saya coba tidur jam 5:30 kalau nggak salah ya. 5:30 saya tidur itu. Dengan 6 atau, habis sholat itu saya coba tidur. Saya tidur Bapak Ibu. Seharusnya saya itu kan bangun, orang normal ya, bangun ya jam 10 atau jam 12 itu lah, jam 11 gitu. Tahu bangun jam berapa? Saya bangun jam 7 pagi. Tidur itu baru berapa jam? Kayak saya sudah tidur lama Bapak Ibu. Jadi pas bangun, begitu bangun saya bilang, oh Tuhan ini apaan? Itu kayak ada suara bilang, bangun nak. Saya pikir papa saya. Oh, ternyata nggak ada orang. Tapi saya mau tidur, nggak bisa tidur lagi. Saya masuk kamar mandi, saya lihat di kaca. Saya bilang sama yang di kaca pantulan, kamu nih Kristen sekarang. Kamu sudah doa tadi. Saya bilang, wah saya gila. Tapi ketawa Bapak Ibu. Ketawa, itu satu hari itu saya ketawa. Terus bikin gini, Kristen saya. Kristen saya. Saya Kristen saya. Aku tahu ini sampai sakit. Saya nggak tahu itu sentuhan Roh Kudus. Saya nggak tahu pada saat itu. Nggak tahu saya. Jadi hati-hati Anda. Kalau lihat ada orang gila ketawa-ketawa ya nggak tahu. Itu dia. Jadi ketawa, saya ketawa. Selesai dari situ apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya dapat kabar ayah saya meninggal. Saya marah, saya bilang, lu David, saya mau bunuh David. Saya mau bunuh David, orang murah kok. 4.500.000 sampai 500.000 juga bisa kok. Pada saat itu, oh Indonesia bagian timur. Saya darahnya Sulawesi, Ambon. Wih, keras loh. Timur, bagian timur sana. Jadi pikir-pikir punya pikir, ibu ada Menadonya, bapaknya waduh Sulawesi mana nih, tengah Palu, waduh teroris banyak. Aduh. Jadi singkat cerita, waktu saya dikabarkan seperti itu, bapak meninggal, saya marah. Saya bilang, saya terima Yesus kok, papa saya meninggal. Singkat cerita, perjalanannya waktu, saya berpulang pulang ke Sulawesi. Saya bilang gini, oke, kalau memang ayah saya meninggal, Yesus dan dia sudah sembuh, saya tantang Yesus Bapak Ibu. Saya minta Yesus, papa saya tersenyum. Bisa lihat papa saya tadi, yang foto tadi. Nah ini, saya minta papa saya tersenyum. Singkat cerita, saya sampai di Palu.
Sulawesi Tengah. Ya. Anak yang baik kasih tahu orang tua. Coba bilang kanan kiri, anak yang baik kasih tahu bapak. Selalu datang ke bapak. Jadi waktu hal itu terjadi, saya pergi ke Sulawesi dan minta itu kan. Ayah saya tersenyum, saya minta mayatnya. Karena kalau meninggal hari Jumat adalah hari sakral. Diseberang dan meninggalnya pas azan, itu adalah hari yang dimana dia akan ke surga. Saya minta itu, apalagi tersenyum. Saya minta itu. Waktu hal itu terjadi, saya sampai di sana. Iring-iringan mobil masuk. Saya di luar, di dalam sudah gitu. Di dalam. Saya nggak di dalam, saya di luar. Saya mau lihat mayat papa saya. Saya mau lihat. Masuk ke dalam, di depan mobil jenazah foto ini. Foto ini saya yang ngambil, foto ini. Ini di rumah kami di Palu. Keluarga. Dia tersenyum ini. Ditaruh di depan. Jadi waktu pas mobil itu masuk, saya lihat foto ini. Saya bilang bukan, saya nggak minta foto Yesus. Saya minta mayat. Saya minta mayat Yesus. Bapak, Ibu tahu mayat ya? Kalau nggak tahu boleh dari sini pergi ke kamar mayat. Cari tahu. Biar jelas. Jadi saya minta mayat itu. Begitu sampai di sana, buka peti jenazah. Jadi berantem Bapak Ibu dengan ini. Pemikiran saya berantem dengan apa yang punya Tuhan. Saya bilang enggak. Saya minta mayat Tuhan. Begitu buka mobil jenazah, ini kakak nih. Saya lihat papa di dalam peti mati. Nggak ada di dalam peti mati. Nggak ada. Menurut silsilah keluarga dan menurut seberang, itu nggak ada ditaruh dalam peti mati. Tanah kembali ke tanah, nggak boleh. Begitu sampai di situ buka peti jenazah. Bukan mobil jenazah. Peti itu, putih. Loh, saya tendang kakak saya. Loh, kenapa ini ada ini? Ada peti jenazah. Dia bilang orang meninggal aja lo bikin repot. Saya bilang, lo kok kompromi lo? Gak ada. Dia bilang, udah angkat. Ya sudah saya. Lo berantem lagi. Jadi pada saat itu saya mintakan jenazah, mayatnya. Tuhan kasih ini dulu yang tadi, foto tadi. Terus Tuhan kasih peti lagi. Ini sign Bapak Ibu. Saya nggak, apa ini berontak ini langsung. Singkat cerita, begitu sampai di dalam, saya nggak mengerti. Kita minta satu, Tuhan akan kasih banyak. Ingat ini. Bukan pikir yang berkat-berkat banyak itu berarti apa? Wisdom Tuhan akan terjadi sama kamu. Sama kita manusia. Jadi waktu hal itu terjadi Bapak Ibu, saya masuk ke dalam. Di dalam rumah itu. Ibu saya panggil, Suban sini. Buka peti jenazah dan buka kain kafan itu. Lihat nak, muka papi nak. Saya bilang sebutin aja. Saya jauh karena di situ kan banyak pemuka agama ya. Di situ. Para kiai lah di situ pada saat itu. Saya permisi, saya datang ke situ, saya lewat aja. Saya lihat muka ayah saya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Muka ayah saya itu tersenyum, mayat Bapak Ibu tersenyum. Saya jatuh, tunduk, langsung saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, izinkan saya menyembah-Mu Tuhan. Dan biarkan saya untuk cari Tuhan siapa. Ajari saya Tuhan, bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana cara saya tahu Tuhan, bagaimana. Engkau masih hidup sampai detik itu. Di tahun 2007 itu, dia masih hidup Bapak Ibu. Hari itu, saya langsung bilang sama mama saya, Mama, saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Mama bilang, kamu sama kayak papamu. Saya bilang, apa? Kenapa dari dulu nggak kasih tahu? Ternyata papa saya sudah terima Tuhan. Dia masih ada di lingkungan keluarganya. Dia malu untuk menceritakan itu. Dan dia masih terikat dengan ilmu-ilmu itu. Itu Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, segini Tuhan kasih tahu. Saya tidak panjang lebar cerita di sini. Sisi saya mengalami dan sisi ibu saya mengalami bagaimana papa meninggal. Itu berbeda. Dan akhirnya saya cari tahu.
Ternyata Tuhan mempersiapkan. Dan Tuhan mengizinkan papa saya untuk bilang begini. Saya ingat satu lagu. Beliau bilang gini, ayo nyanyi sama papa. Mari kita bersukaria. Saya di seberang, saya tahu lagu itu. Saya belum terima Yesus. Dia tetap dari saya masih kecil, dia nyanyikan lagu itu ke saya. Karena ini hari bahagia, dia bernyanyi terus. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Terus, bukankah Yesus berkata, mari hidup bersuka. Dia pakai lagu itu buat saya. Ternyata itu sign. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Di dalam proses kehidupan Tuhan memberikan sign-sign. Singkat cerita, saya pikir proses kehidupan saya sudah selesai. Saya mencari Tuhan. Ternyata ada proses selanjutnya. Bisa next. Proses anak saya. Anak saya terkena leukemia tipe ALL yang ujung-ujungnya adalah meninggal, Bapak Ibu. Di sini rumah sakit Medistra, Gatot Subroto ya. Saya teriak di sini, Bapak Ibu. Saya bilang, Yesus, tolong saya. Saya nggak kuat. Di sini, anak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat anak sakit gimana ya, rasanya nggak enak itu. Tapi kalau lihat anak sakit, dokter bilang ujungnya meninggal, gimana coba? Rasanya gimana? Tapi pada saat momen itu terjadi, saya bilang, Tuhan, ini proses apa lagi? Kami layani 3 orang. 3-3-nya meninggal kena penyakit leukemia yang sama. Dan sekarang anak saya yang terkena leukemia. Istri saya yang paling kuat pada saat itu. Dia cuma bilang, sayang, sabar, gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kok istri saya bisa kuat? Kami di rumah sakit ini, pada saat itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan cuma bilang, nyanyi, Suban nyanyi. Saya disuruh bernyanyi. Saya bilang, suruh nyanyi bagaimana dalam kondisi ini kayak begini, Pak? Ini, saya jatuh begini, disuruh nyanyi sama Tuhan. Tiba-tiba disuruh nyanyi. Bagaimana disuruh nyanyi? Kayak orang gini loh, ini kontralogik, ini pikiran kayak gini. Dalam kondisi itu, saya harus memutuskan dan memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan punya. Gak gampang proses itu. Anda mau jadi jago, dapat proses itu. Lewatin proses itu. Pilih bahwa kalian mau taat dengan apa yang punya Tuhan. Karena Yesus memilih pada saat itu juga untuk tetap taat dengan apa yang punya Bapa. Jadi saya bilang, gimana Tuhan? Bernyanyi bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami bernyanyi. Bukan cuma itu juga. Manis terdengar. Tahu lagunya? Coba nyanyi sama-sama. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar. Anda sakit, nyanyikan lagu ini. Dan hatiku bersuka karenamu. Gampang? Gak gampang Bapak Ibu. Siapa bilang gampang? Proses itu gak gampang. Kalau proses gak bikin mati Anda, itu belum proses yang paling berat. Tapi pada saat itu kami harus serahkan Kairos di dalam tangan Tuhan. Kami langsung mikir, Tuhan, sudah cukup. Aku serahkan anak kami. Kairos di dalam tangan Tuhan. Biar apa yang terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Kami serahkan Kairos Bapak. Pada saat itu, momen itu,
gak kuat, karena kami harus tetap terus lihat. Jadi proses itu gak begitu Bapak Ibu, kayak seperti itu. Anda minta kesembuhan, penyakit itu tetap ada. Terasa di daging, terasa di tulang, terasa di jiwa. Sehingga apa? Kita mati. Matinya apa? Kok gak percaya Tuhan ya? Kami bilang, gimana caranya? Tuhan bilang bernyanyi. Bernyanyi. Istri saya langsung bilang, sayang, boleh gak nyanyi lagi sayang? Kami perbawa anak kami ke Belanda. Next. Nih Bapak Ibu, ini masih di Indonesia. Di sebelah ini ada orang India, meninggal Bapak Ibu. Depan kami meninggal ya. Ini meninggal juga ya. Ini Alkitab, baca, masuk gak? Kagak masuk, gak masuk di otak. Kalau Anda bilang, oh dia penuh proses baca firman, siapa bilang? Bohong Anda, gak masuk itu. Anda bilang, oh iya masuk. Tapi kayak, gila, fokusnya malah proses. Anda percaya dengan apa kata dunia. Waktu nyanyian terjadi, pujian Tuhan terjadi. Terkadang situasimu yang kamu lewati itu belum kamu bisa lalui. Tapi nyanyian itu sudah melampaui proses hidup. Karena kamu memilih untuk bilang seperti ini, aku bernyanyi Tuhan. Dan aku menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Ini dia Bapak Ibu. Jadi waktu hal itu terjadi, saya bilang gini, Tuhan, kok bisa gini? Tapi ya jadi. Jadi ada aja yang masuk. Dari mana bahasa-bahasa ini? Dari mana? Kalau bukan dari renungan. Understand, mengerti. Anda punya wisdom, tapi kalau Anda nggak mengerti gimana caranya? Anda mengerti, tapi Anda nggak punya wisdom, bagaimana? Bingung Bapak Ibu. Orang hamba Tuhan juga kena kok. Gak ada sama di mata Tuhan. Anda bisa melakukan, Tuhan bilang, engkau bisa jadi seperti aku. Bisa itu. Kenapa sekolah Alkitab bisa ada? Kenapa orang-orang bisa di depan sini bisa ada? Karena Tuhan mau kasih apa? Tuhan kasih kurikulum. Kurikulum itu ada di mana? Ada di proses kehidupan. Yang kita memilih untuk tetap sembah Tuhan. Posisi ini pada saat itu, salah satu contoh ini adalah posisi ini. Kamu memilih untuk menyembah Tuhan dalam situasi seperti ini. Walaupun darah keluar depan kami yang gak berhenti-berhenti. Keluar dari mulut, keluar dari, maaf ya, bagian pembuangan dia. Kami tetap bilang, Tuhan, engkau yang terbaik Tuhan. Saya marah pada Tuhan pada saat itu. Anda pikir saya nggak marah? Saya bilang, Tuhan, emang benar sih. Ada dulu bilang, bukan cuma dulu, sekarang ini bilang gini, jangan sampai dalam saat proses Anda menyumpahi Tuhan. Hei, Anda harus ada dulu di dalam proses itu, baru Anda bisa tahu. Ada orang bilang, Suban, ada cancer survive, Suban. Saya bilang, Anda bisa ngomong. Anda tidak ada dalam posisi saya pada saat itu. Anda bisa enak. Kami datang ke dokter, bilang, dok, anak saya bisa sembuh. Dia bilang, kami pertahankan, kami usahakan. Saya bilang, dokter nggak menjawab pertanyaan saya. Saya tanya, anak saya bisa sembuh. Dia bilang, ada cancer survive. Sama Bapak Ibu. Kami bawa ke kota Belanda. Kok bisa sama ya jawabannya dari dokter? Saya bilang, Anda jangan hibur jiwa saya. Anda nggak menjawab. Apa anak saya termasuk dalam kategori itu atau tidak? Dia bilang, itu nggak bisa jawab dia langsung. Singkat cerita, waktu hal ini terjadi, bisa next. Di momen-momen ini dia cuma teriak ini, ini anak, ini Kairos. Tuhan suruh bilang kembali ke nama itu. Woi, mati saya. Rencana Tuhan, woi. Saya bilang, apalagi Tuhan ini yang terjadi? Saya keingat dengan firman Tuhan Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mati Bapak Ibu. Ada pesan sesuatu, pesan yang terlalu dalam yang Tuhan mau kasih tahu sama kami pada saat itu. Saya sama istri saya. Istri saya cuma bilang, sayang nikmati sayang. Nikmati sayang, ngomongmu enak. Tapi saya nggak bisa ngomong gini. Istri saya prosesnya beda. Dia pasti Tuhan ngomongnya beda juga. Anda pikir sama? Kagak. Istri saya lihat saya nangis, saya nggak bisa liatin nangis sama anak saya. Karena dokter bilang kalau liatin nangis sama dia, hemoglobinnya dia turun. Jadi kami bawa dia, lap dia, masuk kamar mandi, terus dia ke ruang tamu, kami ke kamar mandi, nangis. Nyanyi lagi, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sampai titik itu Bapak Ibu kami. Ternyata apa? Dari proses demi proses, bisa next. Ini, tangannya hancur, bisa next. Kairos, sini sayang, sini sayang, sini. Kami cuma bisa bilang gini, ya udah. Kamu dibuat Tuhan, namamu dipanggil sama Tuhan. Loh iya. Panggil sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Ya itu punya Tuhan. Ya harus kembalikan ke Tuhan. Ya, jangan kita jadi Tuhan. Saya sampai bilang kayak gini loh ke Tuhan pada saat itu. Saya bilang, Tuhan, panggil saya. Tuhan bilang gini, kamu siapa? Siapa kamu? Saya bilang, wah, waktu ada itu, Bapak Ibu, saya yakin banget Bapak Ibu bisa dengar suara Tuhan. Bukan cuma kami, orang-orang yang merenungkan, yang bisa kasih kesaksian di depan sini. No. Bapak Ibu bisa kok. Karena pada saat ada dalam proses, itu ada namanya kurikulum. Kurikulum baru yang Tuhan akan melengkapi semuanya. Sehingga kemuliaan Tuhan itu makin muncul di permukaan. Dan dia akan berjalan itu. Itu Bapak Ibu. Kairos, sini saya. Boleh foto tadi. Nih lihat. Ini ada, mana portokannya? Nah, ini bolong ini Bapak Ibu. Ini bolong. Darah tuh harus keluar masuk dari situ. Nah dia bisa 3 bahasa. Jadi dokter datang pakai bahasa Belanda, saya nggak tahu bahasa Belanda, dia yang translate. Ya, beneran. Dia bisa bahasa Indonesia, saya harus pakai bahasa Indonesia, istri saya harus pakai bahasa Belanda, dan bahasa Inggrisnya dia belajarnya di sekolah. Dia bisa 3-tiganya. Udah saya masuk angin. Jadi singkat cerita, proses demi proses ini terjadi. Bisa next. Nah, badannya kecil, krempeng, mata ke dalam. Nih, terus kita harus lewatin ini. Next. Rambut botak. Tiba-tiba gitu ya. Ya Anda bisa tahu lah, cancer pasti rambutnya karena kemo ya, Bapak Ibu. Nah, kemo itu kan hancurin semua bagian-bagian tubuh yang bagus. Yang nggak bagus hancur, yang bagus juga hancur. Next. Nah, ini. Jadi waktu anak saya sakit, Tuhan suruh gini, lihat mukanya, Saya perhatikan mukanya. Kenapa Tuhan suruh lihat muka? Ya lihat aja muka. Lihat muka iya. Ini kena leukemia, ini enggak. Nah, waktu lihat seperti ini, ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Kalau sehat itu berwarna. Oke? Kalau nggak sehat itu cuma satu warna. Jadi kalau ada di negara ini bikin satu warna, itu egonya mau keluar. Ini beneran Bapak. Kalau Yesus pada saat itu di Taman Getsemani dan pada saat itu disalib, dia mengakui bahwa dia benar-benar Tuhan. Egonya satu warna. Itu keluar Bapak Ibu. Tapi dia mengikuti proses sehingga wisdom dimuliakan kembali Bapak. Saya bisa ada di sini, saya bilang, oh gini tuh caranya Tuhan bekerja lagi. Nih.
Jadi kalau warna itu sehat. Jadi kalau seandainya satu warna doang, wah bahaya. Bisa next. Ini suntik yang masuk di paha anak saya, yang bisa bikin anak saya tulang-tulangnya pegel. Sakit dia. Di paha ya nak ya. Disuntik kanan kiri tiap hari 2. Lebih dari 100 ya suntikan. 100 lebih. Bisa next. Nih sumsum belakang untuk ambil. Besarnya sekunci. Ya mungkin yang pernah lewatin, pernah ditusuk seperti ini, mungkin ibu-ibu hamil gitu ya. Pernah ya suntik. Nah ini untuk ambil sumsum belakang. Bisa next. Nah di ruangan ini kami cuma memuji Tuhan. Ini orang Belanda. Kami puji Tuhan pada saat itu. Di sini ditemani sama Pak Victor Varaktimela dari jadi gembala yang di kota Belanda. Kami bernyanyi di sini. Biarlah manis kau dengar. Nah, kita nyanyi gitu terus. Pujian. Pada saat nyanyi itu, kita merasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kita doang merasakan pada saat itu. Saya sih nggak peduli lu mengerti apa enggak ya orang-orang di sini. Saya mau sembah Tuhan karena itu yang bisa bikin fondasi saya makin kuat, Bapak Ibu. Waktu hal itu terjadi, saya kaget, dokter-dokter ini nangis, meleleh. Saya bilang, ini kenapa? Oh, nyanyi terus saya, nyanyi. Kita nyanyi. Waktu dia nangis, dia tanya, ini apa? Lagu apa? Oh, kami orang yang percaya dalam Yesus, kami bernyanyi. Tahu Bapak Ibu, mereka bilang gini, ini kayaknya cocok kita bawa ke rumah sakit, seluruh rumah sakit. Jadi training untuk anak-anak, kita pakai lagu. Coba lihat. Jadi proses Tuhan bisa dicontoh banyak orang. Jadi Anda jangan bilang Anda paling pintar. Hati-hati. Tuhan selalu punya cara yang bikin orang yang tidak mengerti memakai contoh yang punya Tuhan. Dan akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Bisa next. Nah ini jarum. Next. Nah, mulutnya hancur. Kenapa dia kalau pup itu darah? Karena satu badan hancur. Jadi waktu keluar kotorannya itu darah. Jadi darah keluar ya saya, ya gimana ya orang tua ya. Lihat darah. Darah keluar dari anak lagi. Kalau dari orang lain masih kayak, oh iya masih kita. Oh iya Pak, semangat. Ini sekarang darah. Kita harus ngomong sama diri sendiri, harus layani diri sendiri. Jadi proses terpenting dalam hidup layani dirimu. Anda mau layani orang lain, layani dirimu. Masih ada yang gak beres, posisi kayak begini, puji Tuhan. Waktu hal itu terjadi, istri saya tetap, istri saya mana? Hilang. Ngurusin si kecil ya? Oh iya. Dua-duanya juga masih kecil. Si kecil, paling kecil maksudnya. Next Bapak Ibu. Nah ini kemo, obat paling saya gak suka ini. Kalau lihat, jujur aja waktu pas lihat kayak gini, dokter bilang, oh ini buat kemonya yang, ya Bapak jangan kaget kalau anak tiba-tiba sakit kepalanya, tulang-tulang. Saya bilang, dok ini vitamin lah. Dia nengok ke saya, enggak ini kemonya. Saya bilang, iya vitamin. Ah ya udah saya bilang gitu aja. Saya bilang ini vitamin yang masuk dalam tubuh saya, anak saya. Langsung berdoa pada saat itu. Saya menciptakan tubuh yang mati hidup kembali. Jadi lagi tidur gitu, saya menciptakan tulang-tulang yang hancur bertumbuh kembali. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang kata orang seberang bilang adalah tabib atau penyembuh, Tuhan itulah yang aku sembah. Jadi. Waktu hal itu terjadi, masih ngalamin, istri saya tetap bilang nikmati. Ternyata ada pesan ini Tuhan kasih saya. Jadi waktu pas kejadian itu, Anda bilang jadi, masih belum terjadi. Berarti ada hal yang Tuhan mau rubah. Jadi apa yang spesial di mata manusia, Tuhan mau ambil semua. Karena Tuhan mau kasih tahu hanya ada satu yang spesial, yaitu Yesus itu sendiri. Amen.
Tuhan itu sendirilah yang spesial. Hal itu. Bisa next. Kami cuma bisa berdoa pada saat itu. Next lagi. Nah ini anak saya di rumah. Anehnya kita mikirnya gini, ini yang sakit siapa? Saya apa dia? Ternyata kita yang sakit. Kita disuruh belajar sama Tuhan, bisa terus aja. Nah ini, terus dia nyanyi, dia bilang, papa ini kayak Om Niki Mano Putih yang suka saksofon gitu. Nyanyi, wah biar tadi di gereja, kerak itu bahasa Belandanya gereja. Kerak begitu. Main gitar. Kita ketawa-ketawa aja. Kita bilang ini Tuhan ya. Masih bisa ketawa loh kita dibikin. Next. Tiba-tiba badannya gendut. Dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu. Ternyata karena obatnya. Next. Nah, ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waktu hal itu terjadi kita cuma mikir gini. Bisa next. Hati yang gembira. Dalam kondisi kayak gini gak gembira Anda. Anda bilang gembira ya gak gembira. Memaksa. Akhirnya kita buat satu kata-kata. Saya sama istri, Kairos, jangan nak. Anda mau semangat, harus paksa semangat. Jadi semangat itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa bukan semangat namanya. Ingat, semangat itu harus dipaksa. Ada orang bilang, semangat, oh iya semangat. Ujung-ujung dari jam 7 sampai jam 12 kendor lagi. Pernah kan rasakan gitu kan? Gitu, 12, jam 12 kendor, saya sampai rumah, kendor lagi, gimana? Kerjaan banyak, apa segala macam. Lihat lagi anak berdarah kayak gitu. Tapi harus paksa, memilih itu, memilih untuk tetap ikut dengan sukacitanya Tuhan. Gak gampang, tapi lewati. Ternyata pada saat lewatin ini, Tuhan kasih wisdom, kurikulum. Jangan lupa dicatat itu Bapak Ibu. Karena suka kelupa manusianya. Next. Keinginan kami sebagai orang tua, anak kami bermain sampai besar. Itu keinginan. Jadi waktu hal itu terjadi, anak masih kecil ini Kairos sayang, ini masih kena cancer ini. Main, saya bilang, kok sayang banget dia sama adiknya. Jangan di situ, ada kabel nanti. Oh dia main bola-bola. Jadi singkat cerita, oh istri saya di sana. Halo sayang. Jadi waktu hal ini kejadian, saya cuma bisa minta doa ke Tuhan ini di kamar mandi yang kayak gini. Lihat bentar gitu. Sadar nggak ya anak saya dikit lagi nggak tahu Tuhan panggil atau enggak gitu. Tapi ya sudahlah Tuhan. Cuma lemas gitu, tapi harus paksa. Istri saya bilang nikmati terus, nikmati. Ya udah cuma itu aja saya nikmati selama masih bisa. Istri saya kuatin saya. Wanita Bapak Ibu. Waduh, Anda bertobat laki-laki. Beneran. Di lain sisi memang laki-laki ada kuatnya. Tapi dalam proses kehidupan mereka wisdom. Bisa next. Dokter, ini di hari ini dokter setelah 4,5 bulan ya. 4,5 bulan hampir 5 bulan itu. Tiap kali proses Kairos, kemo apa segala macam ini masukin ini. Jadi untuk tandanya dia. Jadi dibikin semacam kenangan gitu. Sudah berapa lama. Jadi di satu hari ini dokter bilang dia harus terima sumsum, coba cek sumsum tulang. Nah, kita kalau dari rumah sekitar jam 6 ya. Ya bilang lagi. Jam 6-an kita sampai di rumah sakit di Rotterdam jam 8. Jam 8 itu dokter sudah siapin semuanya, datang tiba-tiba deketin Kairos teriak Bapak Ibu. Dia bilang, Papa, Nei. Kenapa nak? Nei, Papa, Nei, Mama, Nei, Kairos sudah sembuh. Dia Bapak Ibu, yang teriak itu yang tadi lari sini. Bilang, hah? Dari mana bahasa ini lagi? Kairos sudah sembuh, Papa, Kairos gak mau, Nei. Nei artinya tidak ya, bahasa Belanda. Jangan. Dia momen ini.
Akhirnya karena dia teriak seperti itu, psikolog anak datang. Nah ini, tanya ke kami sama orang tua, ada apa dengan anak? Nah pada saat itu, kita kasih tahu, dok, anak saya nggak kenapa-kenapa, kami cuma kasih makan dan berdoa pagi-pagi. Nggak taunya, dokter bilang, oh ya udah kasih mainan, tetap jadi cuma main-main. Jadi hari itu nggak diapa-apain bapak ibu, anak ini. Jadi sampai jam 6 proses ini ada. Dokter kasih satu kalung untuk biji-bijinya itu. Dia bilang ini hari ini adalah hari birthday-nya Kairos, hari jeleknya Kairos. Saya tolak bapak ibu. Saya ambil tapi saya tolak bahasanya dia. Saya bilang enggak, ini hari dia ketemu Yesus. Dia ketemu Yesus di sini. Saya bilang gitu. Saya bilang, saya foto dari luar, saya biarin aja. Gak mungkin, dari mana bahasa itu. Saya tetap pegang aja. Udah jalani. Saya tidur di rumah sakit, bawa dia ke rumah sakit, di tempat tidur yang khusus untuk anak-anak kemo. Pagi-pagi dokter datang, istri saya di rumah karena cuma bisa 2 orang. Saya yang jagain Kairos. Dokter datang pagi-pagi mau ambil sumsum, saya kasih ke dokter. Dokter pulang, dokter bilang gini, virus Kairos tinggal 1% pak. Saya kaget bapak ibu. Saya bilang, hah? 1%? Kok bisa 1%? Saya telepon istri saya, berarti sembuh dong 1%. Saya bilang, sayang, kok bisa 1% sayang? Dia bilang, oh amin. Istri saya teriak, oh haleluya, senang dia. Cuma saya bilang, loh kok gini? Saya nggak percaya bapak ibu, saya nggak 3 orang kan kami lewati, meninggal semua. Terus kondisi kayak begini, loh makin belum yakin. Saya bilang, loh kok saya nggak percaya ini. Istri bilang, apa yang nggak mungkin sih buat Tuhan, Suban? Saya bilang ini, iya tapi boleh nggak sayang cek lagi, dokter. Baru mau ngomong gitu istri bilang, tanya aja sendiri. Baru mau ngomong nama dokternya, nih mereka datang ke arah kami, langsung bilang gini, Pak boleh nggak kami cek lagi? Saya bilang, oh iya silakan nih Pak, bawa nih anak saya, pergi. Anda aja belum percaya, apalagi saya. Ini dokter ini. Orang Indonesia datang ke sana, ke Belanda tuh belajar. Ini orang Belandanya sendiri nggak percaya itu 1%. Dalam waktu mau hampir 5 bulan, dia balik. Saya tunggu, dia bawa pulang, dia kasih tahu hasilnya. Tinggal berapa? 0% Bapak Ibu. Cuma puji, sembah Tuhan, nyanyi-nyanyi. Kalau Anda bilang tidak ada kuasa dalam nyanyian, Anda masih belum percaya dalam nyanyian, hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hati-hati. Teman-teman, saudara-saudara muda. Aduh. Hati-hati Bapak Ibu. Ada kuasa kuat sekali dalam situ. Anda aja kalau seandainya stres dengerin lagu, beda lagu Tuhan pada saat bernyanyi lain sekali. Anak saya suka nyanyi tuh, haleluya, haleluya. Jadi dia nyanyi gitu. Singkat cerita apa yang terjadi di momen itu, kami bangga dan ternyata Tuhan mau sampaikan sesuatu. Apa yang Tuhan sampaikan? Apa yang berharga di mata manusia, itulah yang Tuhan mau ambil. Bukan cuma itu saja yang Tuhan kasih tahu.